Apakah Anda sering merasakan mata perih, gatal, atau seperti ada pasir di mata? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, gejala ini mungkin bukan sekadar kelelahan biasa, tapi tanda sindrom mata kering yang sering dialami oleh lansia. Tahukah Anda bahwa hampir 30% lansia mengalami kondisi ini? Namun banyak yang mengabaikannya karena dianggap normal di usia senja. Mata kering bukan hanya mengganggu kenyamanan sehari-hari, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada permukaan mata jika tidak ditangani dengan tepat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi ini bisa meningkatkan risiko infeksi mata hingga 2 kali lipat pada populasi lanjut usia. Di video ini, Klinik 62 akan membahas penyebab mata kering pada lansia dan solusi efektif yang bisa Anda terapkan untuk meredakan gejalanya. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk mengetahui cara perawatan mata yang tepat di usia senja. Sebelum melanjutkan, tulis di kolom komentar apakah Anda atau orang terdekat pernah mengalami masalah mata kering, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya dari Klinik 62. Penurunan produksi air mata, proses alami penuaan yang memengaruhi kesehatan mata. Proses penuaan secara alami menyebabkan penurunan produksi air mata pada lansia. Air mata bukan hanya cairan bening biasa, tetapi memiliki 3 lapisan penting: lapisan minyak, lapisan air, dan lapisan mukus. Ketiga lapisan ini bekerja sama membentuk film air mata yang melindungi permukaan mata dan menjaga kelembapannya. Seiring bertambahnya usia, kelenjar lakrimal yang memproduksi komponen air dalam air mata mengalami penurunan fungsi. Penelitian di Journal of Ophthalmology menunjukkan bahwa setelah usia 65 tahun, produksi air mata dapat berkurang hingga 35% dibandingkan saat usia muda. Penurunan ini lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause karena perubahan hormonal yang memengaruhi kualitas dan kuantitas air mata. Kondisi ini menyebabkan permukaan mata tidak mendapatkan pelumasan yang cukup, sehingga timbul sensasi tidak nyaman seperti perih, gatal, atau terasa ada benda asing di mata. Pada kasus yang lebih parah, permukaan mata bisa mengalami kerusakan mikroskopis yang meningkatkan risiko infeksi dan gangguan penglihatan. Untuk membantu mengatasi masalah ini, penting bagi lansia untuk menjaga kelembapan mata dengan penggunaan tetes mata buatan yang bebas pengawet. Tetes mata ini dapat diaplikasikan 3-4 kali sehari untuk menggantikan lapisan air mata yang berkurang. Selain itu, mengonsumsi makanan kaya asam lemak omega 3 seperti ikan salmon dan kacang almond dapat membantu meningkatkan kualitas lapisan minyak pada air mata. Efek samping obat-obatan, pemicu tersembunyi mata kering. Banyak lansia mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengatasi kondisi kesehatan kronis, namun tidak menyadari bahwa beberapa obat tersebut dapat menyebabkan mata kering sebagai efek samping. Obat antihipertensi, antihistamin, antidepresan, diuretik, dan obat Parkinson adalah beberapa contoh yang sering mengganggu produksi air mata. Antihistamin yang digunakan untuk mengatasi alergi bekerja dengan menghambat reseptor histamin, namun juga memblokir reseptor yang mengontrol sekresi kelenjar, termasuk kelenjar air mata. Akibatnya, mata menjadi lebih kering dan mudah iritasi. Menurut studi di American Journal of Ophthalmology, hampir 70% lansia yang mengonsumsi 3 atau lebih jenis obat dengan efek antikolinergik mengalami gejala mata kering yang signifikan. Diuretik yang sering diresepkan untuk mengatasi hipertensi atau gagal jantung juga dapat menyebabkan dehidrasi sistemik yang berdampak pada produksi air mata. Sementara itu, obat antidepresan golongan SSRI dapat mengurangi sensitivitas kornea dan mengganggu refleks berkedip yang penting untuk penyebaran air mata di permukaan mata. Jika Anda mengalami mata kering setelah memulai pengobatan baru, jangan berhenti mengonsumsi obat tersebut tanpa konsultasi. Bicarakan dengan dokter Anda tentang kemungkinan penyesuaian dosis, pergantian jenis obat, atau penambahan terapi untuk mengatasi mata kering. Terkadang, mengganti jadwal konsumsi obat, misalnya minum diuretik di pagi hari, juga dapat membantu mengurangi dampaknya terhadap kelembapan mata. Penyakit autoimun, penyebab tersembunyi mata kering kronis.
Sindrom Sjögren adalah penyakit autoimun yang sering tidak terdiagnosis pada lansia dan menjadi penyebab utama mata kering kronis. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar yang memproduksi air mata dan air liur, menyebabkan penurunan signifikan dalam produksi cairan tubuh. Sekitar 4% lansia di atas 65 tahun mengalami sindrom Sjögren, dengan prevalensi 9 kali lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria. Penelitian di Rheumatology Journal menunjukkan bahwa seringkali butuh waktu rata-rata 4,7 tahun sejak munculnya gejala hingga diagnosis ditegakkan, karena gejalanya yang mirip dengan proses penuaan normal. Selain mata kering, penderita sindrom Sjögren juga sering mengalami mulut kering, xerostomia, nyeri sendi, dan kelelahan kronis. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun lain seperti rheumatoid arthritis dan lupus. Diagnosis sindrom Sjögren melibatkan serangkaian tes, termasuk pemeriksaan produksi air mata, evaluasi permukaan mata dengan pewarnaan fluoresen, dan tes darah untuk mendeteksi antibodi spesifik seperti anti-SSA dan anti-SSB. Jika Anda mengalami mata kering yang tidak membaik dengan penggunaan tetes mata biasa, terutama jika disertai keluhan mulut kering, sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Penanganan sindrom Sjögren melibatkan pendekatan komprehensif, termasuk penggunaan tetes mata khusus yang mengandung siklosporin atau lifitegras untuk mengurangi peradangan pada permukaan mata, penutupan titik air mata untuk memperlambat penguapan air mata, dan dalam beberapa kasus obat imunosupresan untuk mengendalikan respons autoimun. Penggunaan gadget berlebihan, penyebab modern mata kering. Di era digital ini banyak lansia yang juga aktif menggunakan gadget seperti smartphone, tablet, atau komputer. Namun, penggunaan perangkat elektronik dalam waktu lama dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai computer vision syndrome atau digital eye strain, dengan mata kering sebagai gejala utama. Ketika kita fokus pada layar digital, frekuensi berkedip secara alami berkurang dari normal 15-20 kali per menit menjadi hanya 5-7 kali per menit. Penelitian di Journal of Optometry menunjukkan bahwa pengurangan kedipan ini menyebabkan air mata menguap lebih cepat, meninggalkan permukaan mata tanpa pelindung yang cukup. Selain itu, posisi layar yang biasanya berada di atas level mata membuat permukaan mata lebih terbuka, mempercepat penguapan air mata. Radiasi biru dari layar digital juga dapat meningkatkan stres oksidatif pada permukaan mata, memperburuk gejala mata kering pada lansia yang sistem pertahanan antioksidannya sudah menurun. Untuk mengatasi masalah ini, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit penggunaan gadget, alihkan pandangan ke objek yang berjarak minimal 20 kaki sekitar 6 cm selama 20 detik. Posisikan layar sekitar 10-20 derajat di bawah level mata untuk mengurangi bukaan kelopak mata. Pertimbangkan juga untuk menggunakan kacamata anti radiasi biru dan mengatur pencahayaan ruangan agar tidak kontras dengan layar gadget. Aplikasi tetes mata buatan sebelum menggunakan gadget dalam waktu lama juga dapat membantu menjaga kelembapan mata. Beberapa tetes mata modern bahkan diformulasikan khusus untuk mengatasi mata kering akibat penggunaan gadget, dengan kandungan yang membantu menstabilkan lapisan minyak pada air mata. Lingkungan kering dan polusi udara, penyebab eksternal mata kering. Lingkungan dengan kelembapan rendah, seperti ruangan ber-AC, pemanas ruangan, atau daerah beriklim kering, dapat mempercepat penguapan air mata dan memperburuk gejala mata kering pada lansia. Polusi udara dan asap rokok juga dapat mengiritasi permukaan mata dan mengganggu stabilitas lapisan air mata. Studi di Environmental Health Perspectives menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polutan udara seperti PM2,5 dan nitrogen dioksida berhubungan dengan peningkatan prevalensi sindrom mata kering hingga 3 kali lipat pada populasi lanjut usia. Partikel polutan ini dapat langsung mengiritasi permukaan mata dan memicu respons inflamasi yang mengganggu fungsi kelenjar meibom, penghasil komponen minyak dalam air mata. AC dan pemanas ruangan tidak hanya mengurangi kelembapan udara, tetapi juga menciptakan aliran udara langsung yang dapat mempercepat penguapan air mata.
Penelitian menunjukkan bahwa kelembapan ideal untuk kesehatan mata adalah sekitar 45–65%. Sementara banyak ruangan ber-AC memiliki kelembapan di bawah 30%. Untuk mengatasi faktor lingkungan ini, gunakan pelembab udara untuk menjaga kelembapan optimal, terutama saat tidur atau saat menggunakan AC pemanas ruangan dalam waktu lama. Posisikan ventilasi AC agar tidak langsung mengarah ke wajah. Gunakan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan pada hari dengan tingkat polusi tinggi atau angin kencang. Bagi lansia yang lebih sensitif, pertimbangkan untuk menggunakan pelindung mata khusus yang menciptakan lingkungan lembab di sekitar mata, seperti kacamata terapi kelembapan atau penutup mata lembab saat tidur. Pembersihan kelopak mata secara teratur dengan sampo mata khusus juga dapat membantu mengurangi iritasi akibat partikel polutan yang menempel pada bulu mata dan kelopak mata. Gangguan kelenjar meibom, akar masalah mata kering pada lansia. Disfungsi kelenjar meibom adalah penyebab utama mata kering pada lansia yang sering tidak terdiagnosis dengan tepat. Kelenjar meibom terletak di sepanjang tepi kelopak mata dan menghasilkan komponen minyak pada air mata yang mencegah penguapan terlalu cepat. Seiring bertambahnya usia, kelenjar meibom cenderung mengalami atrofi atau penyumbatan, menyebabkan produksi minyak berkurang atau berubah kualitasnya menjadi lebih kental. Dalam studi di Journal of Ophthalmology, hampir 70% lansia di atas 60 tahun mengalami beberapa derajat MGD, meskipun tidak semua menunjukkan gejala. Gejala MGD meliputi mata merah, iritasi tepi kelopak mata, sensasi terbakar yang memburuk sepanjang hari, dan penglihatan yang berfluktuasi. Kondisi ini seringkali memburuk setelah membaca atau menggunakan komputer dalam waktu lama, dan pada pagi hari setelah bangun tidur. Terapi kompres hangat adalah pendekatan efektif untuk mengatasi MGD. Kompres dengan suhu sekitar 40–42 derajat Celcius selama 10 menit dapat membantu mencairkan minyak yang tersumbat dalam kelenjar meibom. Setelah kompres hangat, pijatan lembut pada kelopak mata dapat membantu mengeluarkan minyak dari kelenjar yang tersumbat. Pembersihan kelopak mata secara teratur dengan pembersih khusus atau sampo bayi encer juga penting untuk mengurangi bakteri dan menjaga kebersihan kelenjar. Untuk kasus yang lebih parah, dokter mata dapat merekomendasikan prosedur seperti terapi intensitas pulsa cahaya atau probing kelenjar meibom yang telah terbukti efektif mengatasi MGD kronis pada lansia. Defisiensi nutrisi, faktor tersembunyi pada mata kering lansia. Kekurangan nutrisi tertentu dapat memperburuk kondisi mata kering pada lansia. Vitamin A, asam lemak omega 3, vitamin D, dan antioksidan seperti vitamin C dan E berperan penting dalam menjaga kesehatan permukaan mata dan produksi air mata yang optimal. Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia dengan asupan omega 3 yang cukup mengalami penurunan gejala mata kering hingga 30% dibandingkan dengan mereka yang kekurangan nutrisi ini. Omega 3 membantu mengurangi peradangan pada kelenjar meibom dan meningkatkan kualitas lapisan minyak pada air mata. Vitamin A berperan penting dalam produksi mukus oleh sel goblet pada konjungtiva, yang membentuk lapisan mukus air mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan metaplasia squamosa pada permukaan mata, kondisi di mana sel-sel penghasil mukus berubah menjadi sel yang menghasilkan keratin, mengurangi kelembapan mata. Vitamin D juga terbukti berhubungan dengan kesehatan mata. Studi menunjukkan bahwa reseptor vitamin D ditemukan pada kelenjar lakrimal dan permukaan mata. Defisiensi vitamin D yang umum terjadi pada lansia karena kurangnya paparan sinar matahari dan penurunan kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D dapat mempengaruhi fungsi kelenjar air mata dan meningkatkan risiko inflamasi pada permukaan mata. Antioksidan seperti vitamin C, E, dan lutein membantu melindungi mata dari stres oksidatif yang dapat merusak kelenjar air mata dan permukaan mata. Lansia dengan pola makan kaya antioksidan memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami mata kering yang parah. Untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup, konsumsi makanan yang kaya akan omega 3 seperti ikan salmon, sarden, dan kacang almond. Sumber vitamin A yang baik termasuk wortel, ubi jalar, dan sayuran hijau.
Untuk vitamin D, selain paparan sinar matahari yang cukup, sekitar 15-20 menit di pagi hari, lansia dapat mengonsumsi makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan produk susu yang difortifikasi. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen untuk menghindari dosis berlebih. Solusi dan penanganan efektif untuk mata kering pada lansia. Tetes mata buatan adalah lini pertama pengobatan mata kering pada lansia. Pilihlah tetes mata tanpa pengawet untuk penggunaan lebih dari 4 kali sehari. Tetes mata dengan formulasi lipid juga bermanfaat untuk lansia dengan MGD, karena membantu menggantikan komponen minyak pada air mata. Untuk kasus mata kering sedang hingga berat, dokter mata mungkin meresepkan obat antiinflamasi seperti siklosporin atau lifitegras yang bekerja mengurangi peradangan pada permukaan mata dan meningkatkan produksi air mata alami. Obat-obatan ini membutuhkan penggunaan konsisten selama beberapa minggu sebelum efeknya terlihat maksimal. Prosedur penutupan titik air mata juga efektif untuk kasus mata kering yang tidak responsif terhadap tetes mata. Dokter mata akan memasang sumbat kecil pada titik drainase air mata, sehingga air mata tetap berada di permukaan mata lebih lama. Prosedur ini sederhana, tidak menyakitkan, dan dapat dibalik jika diperlukan. Terapi cahaya intens berdenyut telah terbukti efektif untuk mengatasi MGD pada lansia. Terapi ini menggunakan cahaya intensitas tinggi untuk merangsang kelenjar meibom dan mengurangi peradangan pada kelopak mata. Biasanya dibutuhkan 3-4 sesi dengan interval 3-4 minggu untuk hasil optimal. Modifikasi lingkungan juga penting, termasuk menjaga kelembapan ruangan, menghindari aliran udara langsung ke mata, dan mengatur pencahayaan yang tepat saat membaca atau menggunakan gadget. Gunakan kacamata pelindung saat berada di luar ruangan pada hari berangin atau saat tingkat polusi tinggi. Perubahan gaya hidup seperti meningkatkan asupan air, mengurangi konsumsi alkohol dan kafein, serta berhenti merokok juga dapat membantu mengurangi gejala mata kering. Latihan berkedip secara sadar dan teratur selama menggunakan gadget, misalnya berkedip penuh 10 kali setiap 20 menit, dapat membantu mendistribusikan air mata dengan lebih merata di permukaan mata. Mata kering pada lansia bukan kondisi yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari penuaan. Dengan pemahaman yang tepat tentang penyebab dan penanganan yang sesuai, kualitas hidup dapat ditingkatkan secara signifikan. Konsultasikan dengan dokter mata secara rutin, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun, untuk evaluasi kesehatan mata yang komprehensif. Deteksi dini dan penanganan tepat dapat mencegah komplikasi serius seperti kerusakan pada permukaan mata dan gangguan penglihatan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke orang-orang terdekat yang mungkin membutuhkannya. Subscribe ke channel Klinik 62 untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Jaga kesehatan mata Anda karena mata adalah jendela dunia yang tak tergantikan.